hukum itu dua kan, legislasi dan peradilan. Dan penegakannya. Di bagian ini agak baik nih, hakim-hakim kesejahteraannya udah mulai meningkat, ada putusan-putusan yang makin baik, sektor judicial ini moving lah. Ada hakim-hakim nakal masih ada, masih banyak. Ya tapi di sana juga selain hakim ada jaksa, ada polisi. Nah itu yang nakal-nakal masih ada. Menggunakan hukum untuk mempidanakan orang. Bang Haris sepertinya khawatir kalau anak-anak kita ini yang masih balita bahkan beranjak ini ditanya cita-citanya apa sekarang jadi YouTuber gitu. Kalau Gibran bilang apa tuh materi sekolah apa dia bilang AI, sekolah-sekolah ngajarin AI juga kan. Itu menurut saya sesat itu. Bersama Marshall semua jadi masuk akal. Kembali lagi di Marshall Plan, episode kali ini kita kedatangan Bang Haris Ashar. Betul. Penggiat HAM dan sekaligus advokat. Bang Haris, di era digital ini konsep HAM ini masih relevan gak sih? Kalau buat Gen Z ini bagaimana mereka bisa memahami HAM ini yang relevan dan kehidupan sehari-hari mereka? Konsep HAM itu relevan selama ada manusia. Oke. Karena dia human rights. Iya, karena dia orientasinya pada, bukan orientasinya, postulatnya. Postulat itu artinya melihat pada manusia dan sebetulnya dengan alam. Waktu Marshall bilang ini era digital, tapi ini juga era kesadaran pada lingkungan hidup. Era keterbukaan. Kalau di Indonesia ini karena era digital justru klaim keterbukaan outspokennya anak-anak muda makin tinggi. Itu justru makin human rights, makin hak asasi manusia gitu. Nah, partisipasi itu nggak cuman pergi ke jalanan, tapi juga hariannya diisi lewat digital space tadi itu. Berekspresi jauh lebih mudah. Kalau dulu kita harus turun demo, sekarang cukup pakai jari. Iya, berbagi informasi. Nah, informasi, partisipasi dan informasi dalam kebijakan publik, soal MBG, itu semua dijalani oleh anak-anak muda, gitu. Termasuk ekspresi-ekspresi yang nggak langsung ya, tapi dari package atau paket-paket tertentu, misalnya bikin stand up komedi dengan cerita-cerita latar belakang sosial, ekonomi, politik, budaya, bikin parodi, itu makin hidup banget. Itu bagian, itu semua practice of human rights. Jadi itu praktek-praktek hak asasi manusia dalam aspek kebebasan berekspresi. Dalam aspek sebenarnya lebih genrenya itu lebih tepatnya pada soal anak muda, partisipasi ya, pada konteks partisipasi. Karena partisipasi nggak cuma ekspresi, tapi juga mencari informasi. Itu anak muda sekarang banyak kan saya lihat sekarang influencer nggak kerja di lapangan, ngandelin sumber-sumber informasi yang ada di ruang digital, gitu, ya kan. Nah itu ranahnya mereka di sana kan. Jadi ikut partisipasi dalam membungkus sebuah informasi yang bisa diakses. Lalu membangun kritik, membangun dukungan, membangun edukasi. Nah, itu lewat ruang digital itu hidup banget. Jadi sebetulnya hak asasi manusia intinya sih tetap pada selama ini soal manusia, terkait manusia dan oleh manusia, maka dia tetap relevan. Soal kita mau pakai bahasa hak asasi manusia, soal apa lagi ya, itu soal lain. Tapi sebetulnya hak asasi manusia itu tanpa dibicarakan, dia sebetulnya dikerjakan. Nah, yang jangan lupa juga nih Marshall ya, kita bisa pesan makanan dari online. Oke. Tapi kan tetap harus ada yang masak kan. Yes. Nah, jadi kehidupan offline itu tetap ada. Nah, jadi dari kesempatan yang baik ini saya juga mau bilang sama anak-anak muda, sama Gen Z, sama gen-gen yang lainnya. Iya, kita memang dilengkapi dengan digital hari ini, tapi membuat bermakna pada kehidupan offline itu juga penting. Karena digital itu dia
dia membuat atau apa namanya ya? Membuat ruang baru. Dia ruang kehidupan baru. Tapi bukan artinya dia menggantikan yang lama. Ya. Dan bahkan server pun kan butuh hal fisik, listriknya, pembangkit listriknya, semua itu kabel dan di belakangnya offline. Ya. Jadi bangunlah diri kalian untuk sesuatu yang di bidang offline, bukan di digital doang. Saya sebetulnya seneng anak-anak muda aktif di dunia digital, tapi saya juga agak deg-degan lihat anak muda yang so much digital, terlalu digital. Kayak apa tuh contohnya, Bang? Ya bangun pagi bikin konten, iya kan? Apa namanya, dari yang mulai bikin konten, influencer apa segala macam, lalu juga mengandalkan datanya dari digital. Nah, intinya Bang Haris sepertinya khawatir kalau anak-anak kita ini yang masih balita bahkan beranjak ini ditanya cita-citanya apa sekarang jadi YouTuber gitu. Kalau Gibran bilang apa tuh materi sekolah apa dia bilang AI. Yang mana nih? Wah, dia kan minta sekolah-sekolah ngajarin AI juga kan. Oh ya. Itu menurut saya sesat itu. Oke. Kenapa Bang? Bukannya AI ini alat bantu seperti kalkulator. Nah, AI itu kan di belakangnya ada manusia juga. Nah, yang dicantumkan di dalam AI itu adalah situasi-situasi yang non digital. Gitu. Nah, jadi buat saya, menurut saya harusnya tetap bangunan-bangunan yang real life itu yang dibangun kapasitasnya pada anak-anak muda, pada anak-anak yang lagi sekolah, anak-anak remaja dan juga anak-anak muda. Dan mungkin bonus aja, digital itu bonus, ekspresi-ekspresi bonus gitu. Dan mungkin jangan sampai juga kita hanya menjadi pasar AI ini. Ya anak-anak muda kita juga harus belajar untuk bisa Kita juga mesti curiga kalau ada orang yang rajin banget kampanye dikit-dikit AI, mesti diajarin AI lah, jangan-jangan nih punya bisnisan di belakang itu. Makin rajin orang, yang untung dia, gitu. Siap. Nah, jadi coba lihat sekarang kan trennya orang yang kaya itu adalah orang yang punya data center. Orang yang salah satu orang terkaya kita bisnisnya data center. Iya, atau orang kaya di dunia juga yang bisnis digital, gitu. Kan nggak mungkin orang terkaya ada 5.000 orang, kan hanya ada segelintir hitungan jari tangan aja. Kita bagian dari situ nggak? Gitu. Nah itu, jangan sampai kita tidak masuk di rantai value creation itu dan hanya menjadi konsumen. Jadi beli makanan tuh kadang-kadang penting juga, apa namanya, ya pergi beli sendiri, ya kan? Ada hal-hal tertentu yang sebetulnya bisa dikerjakan seperti sedia kala tanpa digital ini rame, kerjakanlah, gitu biar badan bergerak, biar interaksi terjalin. Kalau Socrates kan dulu kan membangun filsafatnya dari dialog di pasar. Itu kan abad-abad sebelum Masehi lah ya. Tapi market itu tetap jadi tempat interaksi. Nah, Bang, berarti dengan sekarang orang berinteraksi, berdialog, berekspresi, jauh lebih mudah barriernya kan? Kita tinggal rekam video, kita upload, orang bisa lihat. Betul. Apakah berarti demokrasi kita meningkat? Semakin hangat. Semakin hangat, oke. Dan juga bisa semakin panas. Nah, jadi gini, itu tambahan sekali lagi untuk kita mempermudah komunikasi sama teman kita di Papua, di Aceh, ya kan, di Kupang, di mana-mana bisa. Tapi hak-hak yang discernible, yang jaraknya apa namanya bisa dikunjungi, kan perlu kehangatan itu. Paham nggak? Ya, physical meetings kayak begini itu penting. Irreplaceable lah dengan hanya digital interaction. Betul. Nah, jadi penting merasa kayak dialog begini, face to face, merasakan AC yang nanti bentar lagi kedinginan, itu bagian dari interaksi. Tapi kalau kita dialog hanya melulu mengandalkan digital communication, komunikasi digital yang padahal dia cuma jaraknya 2 gang dari rumah kita, apa nggak ada obrolan-obrolan yang nggak penting itu yang sebetulnya itu yang miss.
Itu yang miss. Nggak ngomongin AC dingin. Obrolan-obrolan digital itu kan cuman ujung-ujungnya cuman sinyal lu jelek tuh. Nah, gitu-gitu aja kan. Selesai pembicaraan, kita nggak kreatif untuk mencari topik pembicaraan supaya kan nggak enak tiba-tiba jalan. Masal misalnya datangin teman untuk ngomongin soal teh hijau. Selesai, tapi datang ke rumahnya ini effort 20 menit, 30 menit. Kan kita akhirnya jadi intimasi itu keintiman itu kan jadi timbul lah obrolan. Terus gimana urusan lu yang lain waktu itu? Kan jadi gitu ngobrol enak. Itu namanya pertukaran pikiran. Bukan cuman sekedar nanyain masalah doang kayak orang lagi utang. Oke, Bang. Tapi tahun 2022 nih kan Bang Haris pernah bilang demokrasi kita ini menurun. Betul. Padahal kebebasan kemudahan berekspresi itu naik dengan sosial media. Enggak. Kenapa begitu, Bang? Ya, ada ruang-ruang itu kan juga sebetulnya kemajuan zaman yang Indonesia juga bagian dari proses global. Yes. Oke. Yang dia tidak bisa ditolak. Oke. Tapi begitu barang itu masuk digital ini, cyber internet dan digital ini SID ini masuk ke Indonesia, dia justru dapat instrumen baru negara melihat melihat warga. Sebenarnya dunia intelijen kan sekarang kerjanya kan ngintip di dunia digital kan. Betul. Komunikasi kita dan mungkin sosmed. Lebih mudah daripada dulu mengintip di dunia analog. Nah itu satu hal, tapi juga ada pemidanaan terhadap mereka juga kan. Jadi sisi ini nih penurunan demokrasi. Dulu penurunan demokrasi di zamannya Megawati misalnya, pemidanaan dari demonstrasi dan pemberitaan di media. Belakangan kan semenjak ada undang-undang ITE meningkat ekstrim kan? Bukan ekstrim, maksudnya signifikan. Orang-orang yang dipidana karena postingan, ekspresi di dunia digital, karena digital expression tadi itu. Bang, cuman kalau menurut Bang Haris, perlu gak sih ada keseimbangan kebebasan berekspresi ini untuk pembangunan yang lancar? Kalau kita lihat Singapura lah. Terlalu politis tuh pertanyaannya. Coba lebih konkret. Ya kalau kita lihat, ya Singapura itu accelerate pembangunan mereka. Ya salah satu hal yang mereka kontrol adalah protes dan narasi. Apakah memang kita kan perlu membalance? Masa kan nggak bisa bikin YouTube di Singapura dialog begini, ya kan? Oke. Nah exactly. Apakah itu diperlukan untuk pembangunan ini lancar? Kita nggak bisa mengaca ke Singapura. Singapura dia city state. Ya fair. Korporatif banget. Fair. How about China? How about India? Bagaimana dengan Thailand? Banyak contohnya. Bukan di situ kita bisa lihat, tapi konstruksi di foundationnya juga harus dilihat. Kita ini apa? Kita ini kan market. Dilihatnya sebagai market. Ya kan, masyarakatnya konsumtif kayak gitu-gitu. Nah, tetapi kan juga penting ya, apakah ini mau dibiarkan kayak gitu terus? Maka tadi pertanyaannya kita mau ada pembangunan. Dalam sisi hak asasi manusia kita mengenal itu pembangunan. Ada deklarasi. Tidak haram ya pembangunan. Oh enggak, justru itu saling membutuhkan, demokrasi, human rights, and development. Ini 3 triangle ini di deklarasi Vienna ya, salah satu dokumen penting dalam hak asasi manusia, deklarasi Vienna tahun 1993. Setelah perang dingin, perang dingin selesai, rejim komunis berakhir di Eropa Timur dan di beberapa negara, hak asasi manusia itu mendefinisikan ulang pendalaman yang lebih bagus cara pandangnya. Dalam deklarasi itu muncul hasil dari konferensi yang diikuti oleh berbagai sektor, berbagai bidang, ramai betul waktu itu. Kemudian lahir deklarasi itu, dan deklarasi itu bilang bahwa human rights itu harus jalan bareng dengan pembangunan. Pembangunan harus jalan bareng dengan
comply Hmm. dengan hak asasi manusia. Oke. Hak asasi manusia dia jadi materi untuk esensi dari demokrasi. Demokrasi itu harus memperjuangkan bekerja dan goalnya sesuai hak asasi manusia. Demokrasi harus juga comply ketemu dengan konsep pembangunan. Pembangunan juga harus konsepnya sesuai dengan demokrasi. Jadi 3 hal itu yang harusnya dijadiin pakem sama generasi muda dalam melihat negara itu, dalam melihat pemerintah. Nah, Indonesia seperti apa? Singapura nggak punya masyarakat adat. Ya. Hah? Fair. Dia nggak punya ratusan ribu tuh jutaan buruh. Oh iya. Nggak punya pekerja informal. Ya betul. Ya kan? Lebih homogen lah. Iya, lebih aman untuk ngumpetin duit lah. Iya kan? Oke. Dan juga lebih aman untuk belanja orang-orang buat yang kaya-kaya kalau mau belanja kaget-kaget ke sana kan. Nah, jadi nggak bisa. Nah, kita punya banyak tempat wisata. Jangan-jangan ekonomi kita di situ. Ngapain kita banyak ngorek-ngorek tanah? Oke. Ya kan? Ini tambang nih yang disenggol nih Bang, maksudnya nih. Kita bukan kita mau zero tambang. Ya, kalau bisa ya boleh juga. Tetapi you nambang buat apa? Kan gitu. Oke. Duitnya kemana? Kok yang kaya sektor privat, negara nggak tambah kaya? Dan masyarakat sekitar. Banyak anak kecil yang kecemplung di lubang tambang batu bara misalnya kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita punya hal yang berbeda dari Singapura. Yang kita nggak punya. Kenapa kita nggak berdaulat untuk mengatur? Bukan sekadar kapasitas kita dipakai buat campaign doang. Setiap yang mau jadi presiden, setiap yang mau jadi gubernur, setiap yang mau jadi bupati, nyanyinya sama. Kita negara berdaulat, kita kaya, kita akan ngatur. Iya. Ya kan, jilid 1, jilid 2, jilid 3 ganti presiden sama aja nih semua nih. Ya Bukannya kan? ini yang sedang didobrak Presiden Prabowo. Itu kayak lagu lama, lagu-lagu lama cuman di aransemen pakai jazz, yang satu rock, ya kan? Ada lagi yang nggak bisa pakai musik, nge-rap doang, ya kan? Nah, mana yang udah ngejalanin? Nah, Ini kan bukannya Presiden ntar dulu, coba kan mereka mendobrak nih itu? sebagian belum pernah jadi presiden dulunya. Oke. Ya kan? Ada saat-saat pertama. Oke. Oke, di skala yang kamu dulu belum jadi presiden, kamu tuh pernah mimpin apa? Oke. Pernah bertarung apa? Kesuksesan apa yang udah kamu hasilkan? Kan mestinya begitu. Ini track Soal record tata- sebagai iya, pemimpin. dalam apakah kamu ini pernah mengelola tata kelola yang berjalan bersinambung terus menerus? Produknya apa? Jadi apa? Ya kan? Ini yang kita mesti cek. Gitu. Nah, Ini kita ngomongin apa nih, Presiden maksudnya? iya, Atau? kita cari yang contoh paling gampang aja, presiden gitu. Oke. Nah, cari pemimpin kan begitu. Bukan cuman dia bisa bikin PowerPoint dengan konsep, dia cerita tak tek tok atau dia kampanye secara politik misalnya dalam dunia politik. Nah, mengingat kenapa kita tanyain track recordnya, produknya, skillnya, komitmennya, kan kalau dia bisa jalan panjang tuh artinya dia punya manajemen dan dia punya value yang dia jaga. Nah, itu semua yang kita lihat di Indonesia enggak. Dia ngelola itu di Indonesia dengan material apapun lah ya, jasa atau produk di Indonesia. Kayak gitu. Oke. Nah, dari situ ketahuan genre Indonesia kalau dipimpin dia akan jadi seperti apa. Tapi gini Bang, orang yang tidak punya track record memimpin, sebelumnya bukan ketua RT, camat, bupati dan seterusnya, bisa jadi pucuk pimpinan lah, atau nggak usah gitu lah, anggota dewan. Itu bukannya itu produk demokrasi? Ya dia, tapi waktu ada gapnya ya. Sebenarnya banyak banget orang. Sandiaga Uno, dia pengusaha, yang di genrenya dia kategorinya sukses. Ya. Siapa lagi? Banyak pengusaha. Ada lagi misalnya
mantan pimpinan ormas, Hmm. ada juga kan yang nyalek Hmm. kepilih gitu-gitu. Nah itu semua teruji artinya, dia bertahan lah. Kita nggak debatin value-nya lah, nilai apa yang dia usung, Oke. ya kan? Nggak ada usung. Tetapi begitu masuk ke ranah-ranah yang mengelola ruang publik, ya kan, mereka ini ada hal-hal yang hilang. Berubah nih mereka setelah Bukan masuk berubah. jabatan publik. Jago di bisnis belum tentu jago di politik, Pak. Oke, make sense. Terpleset. Iya, ada yang jago di ruang publik, Hmm. di organisasi massa atau organisasi kemasyarakatan, ya kan. Begitu ngomongin bisnis dengan imajinasinya. Oke. Akhirnya begitu pelaksanaan, krunya semua yang ngerjain gitu. Nah, gampangnya gini untuk mempersingkat. Waktu dia jadi pemimpin, dia ngasih kesempatan nggak kepada orang yang ahlinya. Dia bikin kebijakan nggak berdasarkan kalkulasi ilmiah yang teruji datanya. Bukan sekedar menghidupkan kelompoknya, ya ilmunya pakai ilmunya si kelompoknya, yang belum tentu cocok. Nah itu yang kejadian di Indonesia. Oke. Nah, kalau Nah gitu, yang ada yang orang-orang yang cocok, punya skill, punya ilmu, tapi beda geng, ya ajak aja. setelah pemilu selesai sudah. Nah jadi kalau mau ngomong pembangunan seperti itu, equal opportunity, semua berbasis merit system, yang pantas, yang bisa, yang tahu, yang punya produk dikasih kesempatan dong. Oke. Kalau begitu proses kaderisasi pemimpin yang ideal buat Indonesia gimana tuh Bang? Kaderisasi itu kan kesannya kan ada di satu lingkaran yang sama. Oke. Nah, kaderisasi itu saya mau bilangnya berbagi kesempatan pada orang yang sama. Tapi gimana dari zaman Jokowi sampai zaman Prabowo, menterinya, orang-orangnya dia aja di sekitar kekuasaan, itu yang mereka yang dikasih job untuk jadi komisaris di BUMN. Ya kan? Harus menunjukkan kesetiaan politis kepada pimpinan-pimpinan tertinggi untuk dapat job. Lewat jalurnya si A, lewat jalurnya si B, lewat jalurnya si C. Makanya banyak pengangguran. Makanya banyak program, project gagal. Karena nggak berbasis pada Jadi dua hal nih, satu double job. Tadi lapangan pekerjaan yang keambil double. ada dikasih juga kepada lingkar sekitarnya doang. Bukan expertnya yang mengisi pos-pos tersebut. Bukan expertnya lah, kita sebutnya orang yang pantas, yang syaratnya terpenuhi. Keahlian itu kalau dibongkar apa sih? Lu punya track record, lu pernah melakukan ini semua, ya kan? Ada yang bilang, tapi kan selalu ada saat-saat pertama. Saat-saat pertama mestinya lu ikut belajar sama orang, jangan lu langsung sendiri yang ngerjain. Fair. Kalau begitu atau misalnya langsung ini pembangunan masif, tapi begitu ngerjain gak banyak orang yang bisa ngerjain, vendor-vendornya. Kalau gitu jangan semuanya dulu. Yang banyak di bawah apa? Ekonomi informal, ekonomi rakyat. Ya kalau gitu ke sana. Ini enggak bikin project PSN. Top down lah langsung. Bener nih Indonesia mesti semasif itu infrastrukturnya. Ini kesiapan pada 2045. 2045 apa? Iya kan? Untuk anak muda ada yang bagus disiram air keras. Nah, gimana tuh Bang? Jadi buat 2045 tuh apa? Anak lu apa anak-anak muda? Anak lu doang kali. Misalnya kayak gitu, ya kan? Nah, jadi PSN program strategik nasional. Oke. Namanya oke. Isinya gimana? Ada nggak project buat orang miskin? Di project bangun jalanan. MBG ini bukan membantu orang miskin. MBG bantu orang miskin, tapi terlalu cepat ngabisin duitnya. Oke. Per hari 1 triliun lah, kurang lebih gitulah ya. Gitu. Jadi kebanyakan Pak duitnya disedot. Kenapa nggak duit itu dipakai untuk menciptakan lapangan pekerjaan, skill buat si bapak atau orang tuanya, supaya dia bisa usaha. Dengan dia usaha dia punya duit. Ini masalah pilihan kebijakan nih. Anaknya nanti bisa dikasih makan nggak cuma telur, ya kan dia bisa beli ayam barangkali, ayamnya bertelur dikasih ke anaknya.
Ada juga yang ayamnya bertelur tapi nggak dikasih ke anaknya, biar aja tuh telur jadi anaknya ayam, ya kan? Jadi ayamnya tambah banyak. Itu kan kreativitas itu bisa. Nah kalau cuma MBG berapa satu anak? 15.000 menunya. Ini Ya kan? maksudnya 20 hari sekolah berarti di anak itu dia dapat duit negara 15.000 Kali 20. kali 20 berapa tuh? 300.000. Jadi negara cuma subsidi 300.000 ke orang tuanya. Buat yang miskin memang itu ngebantu. Tetapi keluarga miskinnya kan nggak berubah nasibnya seketika. Nah, ini kan investasi katanya jangka panjang. Tapi bahan-bahan yang dibeli itu di MBG kita kan belum tahu porsinya. Berapa puluh persen nguntungin perusahaan besar, perusahaan pangan. Berapa yang impor? Berapa yang impor. Yang untung adalah importir. Ya kan? Sama dapatlah kecipratan tuh yang bikinin surat-surat rekomendasi impor. Ya kan? Nah, habis itu jadi lebih menghidupkan si kelas menengah yang ngerjain MBG di present time, di waktu-waktu ini. Nah, hasil kepada anak-anak ini harus dilihat nanti berapa tahun lagi. Siapa yang harus dihukum nanti berapa tahun lagi ketika si anak-anak ini Ternyata tidak sesuai diharapkan. tidak menggugurkan angka stunting. Belum lagi berapa banyak korbannya dari angka MBG ini yang karena diambil dari subsidi pendidikan. Subsidi pendidikan buat anak-anak yang kuliah di S1, ya kan? Subsidi pendidikan buat ini kan pilihan fiskal nih. Ada juga orang-orang guru-guru yang penting untuk training dijamin juga kan. Kalau gurunya kesejahteraannya menembus batas minimum, dia juga tenang di sekolah ngajar anak-anak. Itu kan juga bagian dari yang penting. Anak-anaknya sehat tapi guru-gurunya malas ngajar, terus anak-anak mau ngapain? Bang Aris, ini untuk improve penegakan HAM kita di Indonesia, ini kita mau mulai benerin dari mana, Bang? Dari konkretnya, peraturan. Dari pemimpinnya. Pemimpin, oke. What is wrong with our leader? Too much politics. Oke. Gitu. Tapi Bang Aris merasa konsep negara dan demokrasi ini, demos dan kratos ini masih relevan? Gini, pemimpin itu nyelesain masalah yang selama ini ada. Nah, untuk menyelesaikan itu, ya nggak usah malu-malu dan takut-takut untuk mengakui dan membuka, mengakui dan diselesaikan satu persatu, gitu kan. Nggak bisa kita pemimpin kita cuman jalanin apa yang dianggap ini imajinasi politiknya dia aja, janji-janji kampanye misalnya. Ya. Janji kampanye juga nggak semuanya dijalanin kan, kira-kira gitu. Tapi itu kan yang dikejar lah, kelihatan kan. Nggak bisa. Yang salah di waktu lampau itu ya bukan disisir semuanya, tapi diberesin hal-hal yang signifikan dari masalah yang kemarin itu. Apa contoh satu yang belum diberesin? Korupsi, kerusakan lingkungan, soal kemiskinan, distribusi kesempatan pekerjaan, gitu. Ekonomi kita kan juga banyak ngandelin ekonomi informal. Ya, gigs economy. Terus sektor-sektor yang terkait dengan ekonomi, yang terkait dengan alam, pariwisata, itu kan kekayaan kita, sektor pangan, gitu. Nah itu di sektor ekonomi ya, kekuatan kita di pangan, lalu di alam, transportasi. Nah, itu satu hal ekonomi yang bisa dibangun di sana. Yang kedua, penegakan hukum itu penting. Misalnya merapikan sektor legislasi dan sektor peradilan, ya kan, supaya orang nyaman, jangan orang was-was sama penegak hukum. Kepastian hukum. Enggak, ini bahasa-bahasa kepastian hukum itu sebenarnya belakangan lah, gampang. Udah gak ada yang pasti sekarang, Bos. Nah, itu per bulan itu bisa ada 20 sampai angkanya 70 per bulan. Berbagai jenis peraturan ya. Berbagai jenis peraturan. Oke. Ada peraturan baru, ada peraturan yang memperbaiki peraturan sebelumnya.
ya kan? Yang baru itu karena perubahan rezim politik di sektor tersebut. Ya kan, ada perubahan orientasi kebijakan publik. Ada macam-macam. Dari mulai undang-undang yang jadi berita kan suka undang-undang doang. Ya, the big headlines lah. Di bawah undang-undang tuh ada apa? Ada peraturan pemerintah. Ada peraturan presiden. Peraturan menteri. Lalu ada peraturan menteri. Peraturan dirijen juga ada. Ada perda, peraturan menteri. Udah sampai situ dulu deh. Nanti ada lagi peraturan daerah. Peraturan daerah itu ada perda provinsi, perdasi, ada lagi peraturan level kabupaten dan kota. Nah, itu macam-macam di mereka. Ada dari dinas ini segala macam. Tumbuh itu, Bos. Siapa yang berpartisipasi dan memantau? Ini maksudnya proses legislasi ini kurang melibatkan masyarakat dan industri. Iya, gede negara kita. Tapi jangan lupa, gedenya negara kita juga banyak penduduknya. Nah, banyak penduduknya itu, tapi nggak semua kebagian peran, nggak dikasih peran. Jangankan nanya yang kecil-kecil, nanya yang atas saja, Pak. Dipasang polisi, nggak boleh masuk, diatur apa semua segala macam. Jadi ruang partisipasi dalam proses legislasi seperti itu. Oke. Begitu dia berlaku, hukum itu dua kan, legislasi dan peradilan. Dan penegakannya. Gitu. Nah, di bagian ini agak baik nih, hakim-hakim kesejahteraannya udah mulai meningkat, ada putusan-putusan yang makin baik, ada generasi baru dalam dunia. Reformasinya berjalan. Reformasinya, ya kita nggak bilang reformasinya berjalan, tapi they are moving lah. Sektor judicial ini moving lah. Ada hakim-hakim nakal masih ada, masih banyak. Ya, tapi di sana juga selain hakim ada jaksa, ada polisi. Nah, itu yang nakal-nakal masih ada. Menggunakan hukum untuk mempidanakan orang, persengketaan bisnis dan politik kan kebanyakan. Itu masih jadi instrumen. Itu tandanya di sektor politik, ya kan, itu nggak terjadi ruang yang open, terbuka dan argumentatif. Ada boykot sana, boykot sini kan, namanya kayak gitu-gitu. Padahal ruang politik itu harusnya jadi ruang pendidikan, ruang partisipasi, ruang pendidikan, ruang informasi, dan ruang merumuskan bahan-bahan menuju detik kebijakan publik tadi itu. Nah, ini yang jadi penting. Ketertutupan itu membuat orang jadi jengah, trauma, males. Akhirnya ada keberanian-keberanian yang muncul dari kelas menengah politik dan kelas menengah bisnis. Itu yang kemudian akhirnya aturannya terbuka, tapi nggak ada yang mau masuk bertarung di sana. Misalnya soal saham MSCI, Morgan Stanley ya, indeks. Terus dilalah tiba-tiba pimpinan OJK mengundurkan diri. Publik bertanya-tanya. Ada rekrutmen baru. Kita kan mesti ngecek dulu waktu seleksi OJK itu yang ketuanya Sri Mulyani CS itu segala macam. Itu dulu waktu itu ceritanya apa? Oke, mereka pansel ini maksudnya. Mereka bertanggung jawab jelek undurin diri. Tapi sebetulnya apa yang terjadi di dalam OJK itu? Mereka tahu dan mereka powerless dan akhirnya ngundurin diri, tapi nunggu diperewitin sama Morgan Stanley. Kenapa harus nunggu diperewitin? Saya sebagai lawyer misalnya pernah nyuratin OJK berapa kali, kita nggak dapet. Kita menyampaikan ini nggak direspon, menyampaikan nggak direspon. Jadi cara diresponnya gimana sih sama OJK ini? Bang, dan terus tiba-tiba ada angka 200 berapa lebih emiten harus di kick out dari papan, ya kan, baru sadar begini. Jadi terus selama ini apa tadi yang saya bilang itu? Selama ini nih ke belakang ini ada apa? Kok nunggu Morgan Stanley? Ini sistem yang
konkretnya dalam bentuk regulasi yang harus Itulah kita tadi, benerin, atau udah. kebetulan orang-orang yang duduk pada posisi-posisi? Semuanya nggak ada single faktor. Tapi kan kita perlu punya gangs of leader ya. Mestinya ada circle kecil kepemimpinan yang bekerja secara rasional, mengandalkan data, pengetahuan, terbuka, otentik. Otentik itu artinya gue nge-refer ke masalah-masalah ini dan gue open kepada siapapun, atau gue cari orang yang ngerti untuk kita tahu masalahnya di kemarin itu masalahnya apa, di lapangan hari ini masalahnya seperti apa, ya kan? Kan kalau di ilmu sosial, di ilmu ekonomi ada evidence based policy. Itu salah satu mazhab juga kan dalam kebijakan publik. Evidence based itu. Nah, jadi itu semua dikonsentrasikan, diupdate, dan dijadikan bahan untuk membangun satu kebijakan dan juga pendekatan. Kita ini semua pada jago-jago. Pejabat-pejabat kita bicara. Oke. Tapi begitu kita datang ke kantor kementeriannya, semua yang kerja itu komplotannya aja, circle-nya aja. Surat Bang Aris ngomong begini bukan karena Bang Aris belum dijadikan menteri nih kan? Begini, kalau soal gak perlu kita, kalau gue nih nggak di HP gue banyak Pak, di zaman Jokowi, dari zamannya siapa, nomor telepon menteri atau selevel menteri itu banyak. Oke. Kita bisa komunikasi sama mereka, artinya bisa ngubungin mereka. Oke. Tapi ngubungin mereka tuh belum tentu bahan kita itu atau teguran-teguran kita itu diakomodir sama mereka. Dia cuman bilang gue kenal sama ini. Oke. Gitu. Jadi intinya ini pemerintah kita, ini periode sekarang saja atau termasuk periode lalu? Apanya? Yang tadi apatis, Situasi tidak ya, mendengar. berulang begitu. Berulang. Ini cycle. Iya. Kalau zaman Gus Dur gini gue alamin dulu, kayak meskipun zaman masih muda, Let's National berhubungan sama Gus Dur. Gus Dur punya komitmen dan keseriusan dalam secara reformasi. Cuma dia diganggu secara politik. Karena dia punya komitmen ngebongkar yang jelek di waktu yang lalu, menggeser yang jelek di waktu yang lalu. Makanya dia nggak lama. Habibie sebelum Gus Dur juga oke. Dia menyiapkan formalitas-formalitas tertentu dalam agenda reformasi untuk moving forward. Itu agenda Habibie. Dan menurut gua apapun masalahnya Habibie, tapi secara keseluruhan dia berhasil. Banyak progresivitas yang muncul di zaman Habibie sebagai persiapan menuju di periode yang singkat ya. Di periode singkat. Gus Dur juga punya semangat itu. Tapi Gus Dur dipinggirkan. Megawati oke, 50-50, sempat bangun KPK, MK segala macam, dia melanjutkan program itu. Di zaman SBY juga seperti itu. SBY punya komitmen-komitmen yang khas di dia. Dia orangnya kan cosmopolite ya. Mau gaul secara internasional. Dia punya pakem-pakem demokrasi di tingkatan lokal, dia ambil peran di dunia BPJS internasional. juga lahir di zaman beliau kan, Universal Healthcare. Tapi pasca SBY ini kita tekor. Masuk zaman Jokowi ini, wah itu backslidingnya banyak benar. Nah, Prabowo ini hidup dengan keterjebakan warisan dari Jokowi. Iya kan? Gitu. Tapi masalahnya adalah dia juga presiden yang di-endorse sama Jokowi. Ya kan? Entangled lah ya. Batuk dikit nengok ke kiri ada anaknya Jokowi, misalnya kayak gitu, ya kan? Nah, tapi dia juga punya imajinasi kepemimpinan untuk bangsa ini atau imajinasi tentang bangsa ini. But do you believe in him? Do you believe in him? Kita harus curiga sama pemimpin, Bos. Oh gitu Bang, oke. Iya dong. Nasibnya jadi pemimpin, menjadi bagian dari pemerintahan. Memang untuk dikritisi dan harus dipertanyakan. dicurigai. Curiga itu artinya mana janji ente? Apa yang mau diperbaiki? Mana hasilnya? Gitu. Jangan dia
sibuk luar negeri melulu. Kan dia bukan sekjen PBB. Ya kan? Ya. Apalagi itu ya, statement beliau kan dulu anak buahnya nggak boleh keluar negeri. Ya mungkin maksudnya biar dia aja. Tapi bukan di situ lah, bukan anak buahnya ataupun dia, tapi banyak hal yang bisa dikerjakan dan akan lebih bermakna kalau dia dari angle nggak banyak keluar negeri aja lah misalnya. Ada banyak hal di sini. Ada banyak hal yang belum ditanggulangi dari zaman Jokowi, bahkan ada problem-problem yang dibikin di zamannya dia. Ya suara publik soal MBG itu kan mulai banyak. Nah kalau soal penyiraman air keras ini, Bang Haris ikut mengawal? Ya itu kan teman-teman kita ya, teman kita Kontras. ya, teman muda kita gitu. Ya Andri ini anak yang pinter, rajin, ya idola banyak calon mertua lah. Gitu. Oh masih single? Masih single, masih kayak siapa tuh? Kalau main badminton sekarang siapa sih kalau single? Kalau zaman gue Icuk. Nah, jadi dia masih single. Nah, dia kan bekerja di sektor advokasi ya. Sektor advokasi itu artinya terkait dengan kebijakan publik untuk kepentingan banyak orang gitu ya kan. Ada keotetikan, misalnya ada korban-korban yang sangat terhubung dengan isu-isu yang dia urus gitu. Nah itu si Andri itu. Nah, memang ada kasus besar apa yang sedang ditangani? Cuman kan menariknya ya orang seperti Andri ini justru dimusuhin. Gitu. Negara yang sehat, pemerintahan yang sehat butuh banyak orang seperti Andri. Motifnya apa kira-kira Bang? Memang ada kasus besar apa yang sedang ditangani Andri? Banyak dong, isu-isu soal pelanggaran HAM, penuntasan pelanggaran HAM, ada fakta-fakta yang diungkap, keterlibatan sejumlah pejabat di institusi-institusi negara, dia ngurusin itu. Harapan Bang Haris ini diungkap sampai sejauh mana? Ini kan kalau kasus Andri ini kasus kejahatan ya yang sistematis. Artinya ini pelaku-pelaku di lapangan ini sudah terbukti kan, ada bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh para penyidik di polisi bahwa ini Andri ini dan juga sejumlah orang atau sejumlah peristiwa yang lain memang ada operasi yang untuk menargetkan teman-teman yang melakukan kerja-kerja advokasi ini di ruang demokrasi terkait dengan isu-isu democratic issues. Jadi sama sekali nggak bisa ditoleransi. Iya, jadi ini prosesnya panjang operasi ini. Ini operasi sistematis, artinya bukan cuma pelaku lapangan tapi dia ada penentuan target, ada pengalokasian anggaran, energi. Ini operasi oleh badan negara. Iya kan BAIS kan. Nah, jadi ini kita memiliki dugaan ini dari Andri itu punya rangkaian dengan yang sebelumnya. Dan juga pada sesudahnya masih ada sejumlah orang yang ditarget. Iya, diganggu, ditarget, gitu-gitu kan. Mungkin juga para penegak hukum di kepolisian juga diganggu juga. Nah, dan juga di sebelum-sebelumnya itu kan ada teror kepala babi di media, di Tempo ya. Lalu ada serangan ke DJ Doni, Shirley itu, ini influencer semua kan. Ke siapa nih namanya, Iqbal Damanik, salah satu senior di Greenpeace. Nah kemudian apa bentukan lain dari operasi ini? Serangan kepada identitas mereka. Dituduhlah ini antek-antek asing, agen-agen asing. Pembunuhan karakter. Fitnah menurut saya. Gitu, bawa-bawa nama Soros, kan lucu ya. Soros udah tua Pak, umur saya kan ngikutin gitu ya isu soal serangan nuduh teman-teman yang advokasi ini sebagai antek asing ini, ujungnya antek asingnya Soros. Soros tapi nggak dituduh misalnya agennya Amerika, karena presiden Amerikanya
lagi nongkrong sama Presiden Indonesia. Jadi nggak dibawa-bawa tuh Trump. Padahal yang lebih cocok dituduh sebagai bosnya antek Dalangnya asing itu itu. sih Trump lah ya. Oke. Tapi yang dituduh Soros. Pas saya inget-inget Soros, saya cek umur udah tua bos. Aki-aki pak. Iya kan. Udah nggak mikirin begini nih ya. Saya bingung nih gimana turunannya gitu ya. Apa saya Chainnya. chainnya, rantai hubungannya ini gimana? Misalnya Iqbal Damanik sama Soros. Oke. Ya kan, yang ada serangan-serangan itu dengan cara konspiratif semua. Ini hubungin ini apa segala macam ini. Terus saya bilang nih, kalau dibawa ke penegak hukumnya nanya, ketemunya di mana? Pertanyaan BAP standar kan, apakah Anda mengenal di mana? Gitu. Nah, jadi ini bagian dari semua serangan terhadap organisasi masyarakat sipil. Pertanyaan penting kan sekarang, kenapa sih? Oh, jangan-jangan nih Prabowo ini trauma dengan masyarakat sipil di 98. Oke. Ya kan? Oke. Ada trauma itu. Jadi memang ada kengerian. Makanya pas disejajarkan semua serangan-serangan itu, Anda juga mesti tarik mundur. Fitnah terhadap LSM ini, terhadap organisasi yang melakukan advokasi ini, ditarik mundur kan sering dituding tuh Mak, dalam pidato-pidatonya Prabowo soal antek-antek asing itu kan. Betul ya. Terus ada Ya, pidatonya betul. Prabowo juga yang bilang bahwa saya dapat data intelijen tiap hari. Ya. Ya kan. Nah, kita sejajarkan coba sekarang. Waktu-waktu yang intelijen ini mantau neror orang-orang ini, itu dilaporin juga nggak tuh? Itu jadi Ya pertanyaan kan? besar. Jadi $1 million besar. question. Iya kan. Kalau kita sejajarkan bahwa bilang saya dapat laporan intelijen tiap hari, Ini termasuk atau tidak? ini ada nggak? Kalau nggak termasuk berarti ya ada operasi dalam apa? Ada operasi Di dalam- di dalam kekuasaan. Ya, Bu. Wow. Gitu. Bang Haris ini kan juga inovatif lah dalam Masa? mengembangkan konsep HAM. Tadi kan kita ngobrol soal Gua nggak HAM tahu and tuh kalau gue business. inovatif tuh. Iya kan? Tadi kan kita udah ngobrol. Apa? Padahal HAM and- mobil gue bukan Innova. Ya sih. apa? Human rights and business. Apa tuh Bang? Boleh dijelasin? Itu bahasa Inggris. Itu konsep yang udah lama ya. Jadi tadi. Karena kan begini dulu itu sektor bisnis ini Marshall Plan ya. Di masa-masa Marshall Plan ini Oke. dulu, yang sebenarnya Marshall Plan Ya, rekonstruksi EU. itu membangun kan. Hmm. Membangun waktu itu dalam beriringan juga tumbuh soal hak asasi manusia, di dalamnya ada soal hak atas pekerjaan, economic rights gitu-gitu. Jadi sektor swasta itu dihidupkan untuk mengakselerasi negara melakukan pembangunan, job creation, opportunities Yes. apa segala macam. Tapi lama-lama sektor swasta ini gede banget. Bahkan lebih powerful dari negara. Oh lebih. Google itu pendapatannya jauh lebih besar dibandingin Jerman. Jerman ya, bukan Angola. Yes. Tapi mesti dicek lagi deh. Saya Oke. pernah baca statement itu dari satu buku tentang apa namanya 10 Principle of Free Speech. Si Michael siapa nih, dosen dari Oxford nih. Sorry bukan Michael, apa namanya gitu. Dia nulis buku tentang 10 Principle of Free Speech. Dia bilang bahwa salah satunya saya baca, saya kutip nih sekarang. Google itu pendapatannya, dia riset buku ini kan udah tahunan lalu kan. Waktu itu aja udah lebih besar dari pemerintah Jerman. Nah, gak cuman Google. Di sektor minyak, tambang emas, apa segala macam tuh gede-gede. Dan operasinya juga melibatkan banyak orang. Oke. Ya karena ya korporasi ini kan Kesadaran orang itu muncul dari ketika praktek bisnisnya memunculkan korban, ketenaga kerjaan, lingkungan hidup, hak-hak perempuan, kelompok minoritas. Saya dulu pernah advokasi perempuan yang nggak diizinin sholat di dalam pabriknya misalnya gitu. Terkait dengan tenaga kerja, kesehatan, lingkungan hidup, hak-hak kelompok khusus seperti perempuan, ada praktek fraud juga, kecurangan-kecurangan di dalam perusahaan.
Nah ini makin banyak terjadi di ranah-ranah bisnis. Dan itu akhirnya terjadi di mana-mana dan mulai muncul perlawanan yang lebih serius dibawa ke negara di mana perusahaan itu terjadi. Tapi kalau yang melakukan adalah perusahaan di negara yang negaranya korup, kita bawa ke sektor hukum, ya nggak jadi apa-apa lah bos. Masih enak tuh lemper dimakan, ya kan? Nah, nggak jadi apa-apa. Jadi, masalah gini bang. Akhirnya mulai dikonstruksikan lah bahwa ada isu HAM yang harus diadres terhadap perusahaan. Ada fungsi negara untuk tegas terhadap kelompok bisnis. Ada haknya masyarakat dan korban dari praktek bisnis. Dan juga ada si kelompok bisnis yang harus melengkapi dirinya secara aturan internalnya, skillnya, dan juga doing bisnisnya nggak boleh harmful. Nah itu 3 pilar itu. Dan ini tantangannya karena negara-negara ini kan sekarang juga competing, berlomba supaya perusahaan multinasional itu invest dan buka operasi di negara mereka. Iya, itu ini nih, agak konflik nih. Ini agak aneh ya. Misalnya di zaman Jokowi sampai dia keliling kemana-mana. Silicon Valley. Mana-mana lah bos. Ke Middle East, ke Hong Kong, macam-macam kan dulu. Sekarang juga Prabowo begitu kan. Attract investment. Kan yang mesti by prinsip kita bisa ngambil satu kesimpulan. Negara-negara yang kalian para pemimpin datangin itu, mereka punya ketertiban hukum kan. Betul nggak? Ya. Punya ketertiban hukum. Kalau mereka invest di negara Indonesia, mereka juga ditanyain di negaranya kan. Ini dirty apa enggak? Kotor nggak nih? Terlibat nggak nih? Gitu. Nah, yang mengagetkan dan masif itu kan nikel dari Cina kan investornya. Karena memang Cina punya standar yang jauh lebih cair soal ketertiban HAM, hukum. Hukum mereka sekuat, tapi HAM nggak terlalu diperhatiin. Oke, fair. Nah, tetapi di Cina sendiri juga mulai merasakan sejauh sependek yang saya bisa lihat ya, udah banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi di pemerintahan Cina itu udah ada unit-unit tertentu untuk menjawab pertanyaan terkait dengan perusahaan-perusahaan Cina yang operate di luar. Tapi mereka mulai concern, mulai kesejahteraan. Gitu. Dan saya juga pernah diskusi dengan lawyer dari Cina. Ya dia bilang kalau isu human right nggak bisa. Nah, ramainya di situ. Tapi kan investor nggak cuma dari Cina, Eropa banyak, Jepang. Yang cenderung lebih compliant. Blok Masela sampai hari ini nggak jalan kan? Jalan. Ya, yang itu katanya Hengkang, sekarang belum ya? Belum. Itu kan katanya cadangan minyaknya terbesar hari ini ya. Jepang yang masuk kan, Inpex kan. Tapi di Jepang mereka juga punya ketertiban HAM. Ketat Jepang tuh. Nah, yang dia enforce ke perusahaan yang bahkan beroperasi offshore. Iya. Jadi onshore sekarang kalau nggak salah. Bukan offshore, maksudnya di luar negeri Jepangnya juga. Oh iya, abroad ya. Abroad, sorry. Di negara lain. Ya. Nah itu nggak jalan-jalan sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh, 10 tahun lebih barangkali. Di mana nggak ketemunya? Selalu kita dengar isunya karena ganti rugi warga. Ya ganti rugi warga berapa sih berbanding? Bukan soal berapa sih, memang gara-gara ada harganya menurut putusan Mahkamah Agung berapa. Tapi warga minta lebih. Ya misalnya difasilitasi aja. Susah amat. Dimediasi. Iya, jadi kalau Jepang itu nggak bisa bayar lebih sesuai dengan di atas kertas, ya bikinin program lain. Yang penting jangan gelap. Karena Jepang punya ketertiban. Diskusi kita kan soal itu kan, soal ketertiban di negara-negaranya. Jadi itu cuma dari contoh aja. Nah jadi mengundang investasi ke Indonesia, juga Indonesia harusnya nyari kecocokan dengan standar rejim
compliance di negara tersebut dong. Gak susah itu. Justru kalau Indonesia terlalu loose, terlalu apa aja jadi, ya di sana malah deg-degan. Ya kan. Nah, kemarin ada perusahaan Perancis tuh terlibat pada dugaan pelanggaran HAM soal tambang nikel. Ya kan. Di sini nggak rame, di Perancis rame. Malah rame di Perancis. Direktur Indonesianya dipecat Pak, digeser. Jojo sama Jojo. Gitu. Oke, Bang, berarti posisi Indonesia dalam penegakan HAM ini berbanding negara-negara lain di dunia. Atau kita lihat deh, kalau Indonesia sesama negara itu berkembang khasnya dua soal Oke. HAM itu, 3 lah boleh. Ya kan, ngambil posisi, bikin regulasi, dan memperkuat narasi. HAM itu nggak cukup dari 3 ini. Tidak cukup. Itu semua adalah modal. Tapi tiap tahun, tiap masa sibuk ngurusin modal. Kita harus nguasain posisi ini, kita bikin aturan ini, kita punya komitmen narasi, apalagi sekarang ada sosmed semua pada bikin pernyataan-pernyataan. Ya kan? HAM itu ada satu prinsip penting namanya accountability, di dalamnya ada unsur namanya answerability. Accountability itu artinya kan diukur kan? Apa yang mau diukur kalau barangnya nggak ada? Oke. Apa yang mau diukur kalau barangnya nggak ada? Barangnya mana? Masih janji. Kenapa dia janji? Karena mau bikin aturan. Ya kan? Kenapa dia mau bikin aturan? Ya, karena kita punya komitmen, makanya kita rebut posisi ini, kita bikin institusi ini, lembaga ini. Ya itu aja. Yang di bawah korbannya masyarakat terdampak yang perlu dilindungi masih begini. Omnibus cepet, undang-undang omnibus dibikin. RUU perlindungan masyarakat adat. Wah itu bos. Nggak ada sponsornya kali Bang. Itu kayak kura-kura. Kayak kura-kura narik kontainer Pak. Iya kan. Mesti Bang Aris yang sponsorin di legislasi. Nah kayak gitu-gitu pemimpinnya. Kita punya kok dalam zaman dan di belahan dunia manapun pemimpin-pemimpin yang punya komitmen pada hak asasi manusia, pada nilai-nilai demokrasi, kepentingan publik, membela mereka yang lemah banyak. Jadi Bang, ini udah nggak terasa udah hampir 1 jam nih kita nggak ngobrol. terasa hampir 1 jam, perut juga udah bunyi. Oke Bang, kalau ada satu aja pesan untuk pemimpin negara kita dalam perbaikan HAM, apa nih Bang yang harus beliau lakukan dulu? Ada penyanyi zaman dulu namanya Mas Habi. Oke. Ada kutipan dalam lagunya judulnya Insaflah. Wih, ngeri kali Bang. Insaflah. Jangan memaksakan diri, jangan saling sikut untuk circle politiknya yang berkuasa ngambil. Jangan rakus. Jangan rakus, buka diri, jangan sibuk sama imajinya. Sama cita-citanya, sama programnya enggak. Dia harus evidence based policy. Ya kan, harus ada rujukan pada situasi, harus menyelesaikan yang ditinggalkan. Masa depan itu Jadi kalau tidak kita tepat janji kampanye menyesuaikan dengan kondisi aktual nggak ya masalah. kita ngerti kan janji kampanye itu kan syarat. Oke. Syarat daftar di KPU Oke, dan dia harus fair, punya narasi untuk muter. Ya. Tapi kan bukan gara-gara dia muter dengan janji kampanye itu dia dipilih. Kan ada yang bekerja di balik itu semua untuk membuat orang si A si B terpilih. Oke. Jadi kadang-kadang orang juga ya udahlah masuk kiri keluar kiri lagi soal janji-janji kampanye. Bahkan nggak keluar kanan ya? Nggak lolos. Alright. Karena masuk kiri keluar kanan itu sempat lewat otak. Yes. Nggak diterima sama Terus, otak, bebal. Orang nggak mau terima itu. Nah, jadi begitu dia berkuasa, ya dia harus dengerin. Dia nggak bisa kekeh. Dia bilang, saya udah dipilih. Gini. Nah, dipilih dengan cara apa? Orang indeks demokrasi kita rendah, terus itu mau kita bangga-banggain. Nggak bisa. Oke. Thank you so much. Oke, Pak Aris Mas. Azhar. Nggak kapok untuk hadir di podcast. Thank you so much. Suatu kehormatan buat saya. Sama-sama, senang juga diundang. Thank you banget sharingnya.
Bersama Marshall, semua jadi masuk akal.